Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BNI, kami hari ini akan memaparkan hasil proyek kami untuk mata kuliah transformasi digital yang diampu oleh Bapak Rasenda. Di sini kami mengambil tema dan skop yakni mengenai Wonder by BNI gitu ya, dengan judul lengkapnya evaluasi transformasi digital perbankan, analisis adopsi teknologi dan pengalaman pengguna atau user pada aplikasi Wonder by BNI. Oke, lanjut. Selanjutnya ini adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya di sini. Boleh dipersilakan. Oke, masuk ke latar belakang. Di tengah ketatnya persaingan dengan neobanks yang memaksa redefinisi model bisnis perbankan, BNI meluncurkan Wonder by BNI pada Juli tahun 2024 sebagai platform lifestyle centric untuk menggantikan aplikasi lama dan memikat segmentasi generasi Z serta milenial. Lebih dari sekadar pembaruan antarmuka, inisiatif ini menawarkan fitur pengelolaan keuangan atau financial health yang berbasis analitik data yang diklaim sebagai terobosan baru. Penelitian ini hadir untuk menguji kesenjangan antara visi strategis korporasi BNI dengan pengalaman nyata pengguna, guna memvalidasi apakah kecanggihan fitur yang ditawarkan benar-benar menjawab kebutuhan dan persepsi dari nasabah di lapangan. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama ada bagaimana strategi transformasi digital dan value proposition yang ditawarkan BNI melalui aplikasi Wonder berdasarkan publikasi resmi dan pernyataan manajemen. Untuk yang kedua, bagaimana tingkat penerimaan dan kepuasan pengguna, khususnya pada segmen mahasiswa atau digital native, terhadap fitur unggulan Wonder seperti insight dan kemudahan transaksi. Untuk rumusan masalah yang ketiga, ada apa saja hambatan teknis atau pain points yang dialami pengguna dalam proses adopsi aplikasi Wonder yang dapat menghambat kesuksesan transformasi digital BNI. Sekarang kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Di penelitian ini kami menerapkan pendekatan mixed methods dengan strategi concurrent embedded, menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, transkrip wawancara eksekutif dan dokumentasi perusahaan publik. Dengan data sementara itu untuk data primer kami kumpulkan melalui survei kepada pengguna mahasiswa atau digital native untuk mengevaluasi efektivitas user experience dan membandingkannya dengan klaim fitur personalisasi dari BNI langsung. Di penelitian ini didasarkan pada dua kerangka teoritis utama yang memastikan analisis yang kami lakukan itu komprehensif. Yang pertama itu ada teknologi acceptance model atau TAM yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Ini digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna berdasarkan dua variabel kunci, yaitu persepsi penggunaan dan persepsi kemudahan penggunaan. Model ini relevan untuk menganalisis faktor motivasi di balik adopsi aplikasi Wonder, dan juga yang kedua untuk mengevaluasi kualitas desain antarmuka secara mendalam. Kami menggunakan model UX Honeycomb dari Peter Morville pada tahun 2004. Model ini membedah user experience ke dalam 7 dimensi yang berbeda, yaitu ada useful, usable, desirable, findable, accessible, credible, dan juga valuable. Dari dimensi-dimensi ini memungkinkan kami untuk memetakan secara spesifik aspek-aspek apa aja dari aplikasi Wonder yang sudah unggul seperti desirable, dan aspek mana saja yang menjadi titik lemah seperti usable atau credible. Lanjut aja masuk ke dalam analisis SWOT-nya. Untuk strength atau kekuatan dari aplikasi Wonder BNI ini, yang pertama ada desain. Wonder BNI ini memiliki desain lifestyle centric yang jauh lebih segar dan relevan bagi Gen Z dibandingkan versi lamanya, yaitu BNI Mobile Banking. Kekuatan yang kedua itu keberhasilan rebranding antarmuka menjadi modern eye pleasing, di mana Wonder BNI ini sukses menghapus stigma kaku pada bank-bank BUMN. Yang ketiga itu memiliki basis pengguna awal yang kuat melalui integrasi ekosistem pembayaran kampus atau UKT. Untuk kelemahannya, yang pertama, aplikasi Wonder ini terasa berat dengan latensi yang tinggi pada loading awal. Juga login biometrik itu sering gagal atau lambat yang dapat menghambat akses cepat ke dalam aplikasi Wonder ini.
Yang terakhir itu adanya laporan kegagalan transaksi yang menunjukkan adanya yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan dari aplikasi Wonder ini. Masuk ke peluang yang pertama ada karakteristik digital natives, yang tadi sebelumnya itu mahasiswa yang sangat bergantung pada smartphone untuk segala urusan finansial. Yang kedua, ada minat pengguna pada fitur growth, itu dapat membuka peluang edukasi investasi sejak dini. Peluang yang terakhir itu ada potensi pengembangan AI menjadi predictive banking atau seperti mengingatkan sebelum terjadi pemborosan. Masuk kepada ancaman yang pertama itu tentunya ada pada bank digital murni seperti Cbank, Jago, dan lain-lainnya yang menawarkan aplikasi yang jauh lebih ringan dan cepat daripada Wonder by BNI ini. Ancaman yang kedua itu Gen Z yang memiliki kecenderungan untuk memiliki loyalitas yang rendah. Jika experience yang buruk terus berlanjut ketika mereka menggunakan Wonder by BNI, Gen Z ini lebih mudah dan sangat bisa atau rentan untuk pindah ke kompetitor yang menawarkan pelayanan sejenis, yaitu seperti Cbank ataupun Jago. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, masuk ke dalam hasil dan pembahasannya dari penelitian dan proyek kami. Di sini diawali dengan profil respondennya dan penggunaannya. Di sini kami menyasar penelitian ini berdasarkan itu tahun kemarin 2024 itu UPNVJ sempat bermitra dengan BNI gitu ya, dan Wonder by BNI pada saat itu launching gitu ya. Mahasiswa itu bukan diwajibkan sih, lebih ke arah diarahkan untuk menggunakan akun Wonder by BNI ini gitu untuk keperluan nanti karena yang menerima KIPK gitu, dan secara umumnya semua diberikan layanan ini gitu. Jadi wajar di sini mayoritas populasi sampelnya ada dari UPN gitu ya, dan ada beberapa kampus lainnya bisa dilihat di slide ini gitu ya. Dengan sekitar 60% itu berasal dari UPN gitu ya. Jadi di sini data itu menunjukkan 70% responden itu menggunakan aplikasi karena adanya ekosistem login atau kewajiban pembayaran administrasi kampus atau UKT tadi seperti yang dibilang. Sementara inisiatif sukarela itu hanya menyumbang 20% di sini. Konteksnya di sini itu penting karena menunjukkan bahwa di sini itu BNI memiliki captive market yang cukup kuat di lingkungan universitas akademik, namun tantangannya itu adalah mengubah para pengguna yang terkesan terpaksa ini menjadi loyal gitu. Lanjut. Selanjutnya ini adalah visi strategis versus realita lapangannya. Di sini bisa kita lihat sebelah kiri dulu, kita mulai. Ini transformasi interface-nya. Di sini visi BNI itu berdasarkan studi dokum kami itu, manajemen BNI itu memposisikan Wonder ini gitu ya, dari yang lama BNI Mobile Banking itu sebagai sebuah terobosan dengan UI UX-nya itu yang fresh gitu, yang baru, modern gitu, relevan dengan lifestyle-nya Gen Z atau si digital native ini gitu ya, untuk menghilangkan tadi seperti yang dijelaskan kesan yang terlalu kaku dari bank-bank BUMN gitu ya. Temuan surveinya di sini data primer kami, aspek visual desirable-nya itu mayoritas responden gitu setuju bahwa tampilan atau interface dari Wonder ini jauh lebih modern ketimbang yang sebelumnya gitu dan kompetitor lainnya. Salah satu responden bahkan menyatakan di sini tampilannya lebih modern, akses QRIS lebih cepat tanpa masuk menu utama gitu ya. Jadi lebih praktikal ya, lebih cepat, lebih praktis. Yang mana itu sangat disukai oleh Gen Z gitu ya. Lalu ada aspek kinerjanya, usable-nya, terdapat temuan gitu, finding di sini yang kritis terkait dengan performa teknisnya. Di sini beberapa responden menyatakan mereka mengeluh aplikasi ini terasa cukup berat gitu ya, mungkin karena memang diimbangi dengan layanan yang masih baru dan fresh dan juga memang eye catching gitu ya, sehingga cukup berat, dan proses autentikasinya di sini atau login biometrik menggunakan fingerprint itu masih lambat gitu ya, masih dibilang lambat. Di sini secara visual analisisnya itu transformasi itu berhasil menarik minat atensi dari eye pleasing gitu ya, dari para penggunanya gitu. Namun di sini secara teknikal terdapat hambatan yang cukup berarti pada perceived ease of use atau PEOU gitu ya, karena isu latensinya gitu ya, isu performanya yang krusial penting bagi Gen Z yang menuntut itu kecepatan yang instan gitu ya. Ini berkaitan dengan performa lah kurang lebih. Lalu lanjut ke validasi fitur AI-nya, insight-nya gitu lebih tepatnya. Di sini visi BNI itu menghadirkan personal finance PFM gitu ya, berbasis AI yang berfungsi sebagai asisten keuangannya gitu. Analisis di sini membuktikan bahwa hipotesis value creation di sini AI pada Wonder itu bukan hanya sekedar sebuah gimmick, melainkan itu juga memberikan sebuah aspek utilitas atau kegunaan yang nyata gitu. Kurang lebih seperti itu untuk masalah peningkatan literasi keuangan mahasiswa gitu ya, bagaimana mereka mengelola uang gitu ya. Lanjut.
Ini masuk ke evaluasi adopsi teknologi gitu. Tadi berdasarkan framework TAM, teknologi acceptance itu yang tadi yang sudah dijelaskan. Penerimaan Wonder itu sangat dipengaruhi oleh pertarungan gitu ya, kompetisi antara usefulness kegunaan dengan kemudahan penggunaannya gitu. Jadi high perceived usefulness di sini pengguna merasakan begitu banyak manfaatnya gitu, manfaat yang besar dari fitur manajemen keuangan atau insight dan integrasi ekosistem kampus gitu ya. Di sini itu adalah alasan utama retensi penggunanya gitu. Lalu lanjut ke mix perceived ease of use-nya gitu, kemudian penggunaan terganggu oleh isu teknis yang berat atau lemot di sini. Jadi maknanya di sini pengguna mahasiswa itu bertendensi menoleransi aplikasi yang sedikit berat karena nilai manfaatnya gitu. Jadi ya lebih baik aplikasinya itu agak berat sedikit tapi bisa memberikan UI UX yang lebih mapan daripada yang eh, jelek gitu ya. Jelek maksudnya itu UI UX-nya jelek gitu ya dan bahkan berat juga gitu. Masih masih mending gitu lah istilah katanya. Ini dianggap lebih tinggi tadi seperti yang dibilang. Namun di sini jika isu performa tidak direparasi segera, maka risiko churn atau pindah ke kompetitor lain itu akan ada, akan tetap ada setelah masa studi atau penelitian kami ini selesai. Bisa dilihat ada di sebelah kanan itu gambar dari hasil inian kami apa hasil kuesioner kami. Lanjut. Lalu pergeseran paradigma ke Bank 4.0 ini mengacu ke teori Brad King yang cukup masyhur gitu ya. Di sini BN itu berusaha gitu ya menjadi sebuah banking everywhere. Jadi temuan survei menunjukkan bahwa fitur QRIS dan Insight adalah yang paling paling sering diakses karena memang paling sering digunakan untuk bertransaksi apalagi di lingkungan perkuliahan gitu yang mereka biasa ingin makan atau apa gitu ya ke kantin gitu langsung QRIS gitu. Lalu hal ini menandakan bahwa bagi mahasiswa, bank itu bukan hanya sekedar tempat menabung saja, bisa lebih dari itu, ya. Melainkan alat transaksi, gaya hidup, gitu ya. Di sini fitur growth investasi juga mulai sedikit dilirik oleh para responden, juga menunjukkan di sini bahwa keberhasilan BNI melakukan cross setting produk invest itu kepada segmen market mahasiswa ini merupakan yang sebelumnya unbank dan underbank itu ya mulai berhasil gitu ya, menunjukkan keberhasilan gitu. Ada di bisa dilihat ini ya di salah satu instrumen pertanyaannya gitu ya. Apakah ada perubahan perilaku gitu setelah mereka memakai Wonder ini? Lanjut. Sekarang masuk ke analisis pain point-nya gitu ya. Sabar, sabar. Oke. Jadi meskipun transformasi digital BNI itu dinilai positif secara visual gitu ya, tapi analisis terhadap jawaban terbuka open ended masih menunjukkan banyak kekurangan gitu ya. Bisa kita lihat di sini ada kutipan langsungnya gitu ya, seperti fitur biometriknya yang masih kurang, ada performa aplikasi yang masih lemot gitu ya. Banyak yang perlu ditambahkan di sini, salah satunya ada kestabilan sistem gitu ya. Ini kurang lebih mengerucut pada satu hal, yakni performanya yang masih sangat dirasakan itu agak sedikit menyebalkan dan menyulitkan dari penggunaan secara umum seharian dari Wonder by BNI gitu. Jadi analisis dampaknya itu ya bisa menurunkan skor apa namanya perceived ease of use gitu yang memang berorientasi pada apa namanya user perception gitu ya terhadap pelayanannya ya Wonder by BNI ini. Lalu ada masalah latensi dan juga masalah reliability yang fatal gitu ya. Kegagalan transaksi finance itu berdampak langsung pada aspek credibility gitu ya, kredibilitas dari aplikasi Wonder by BNI ini berdasarkan kaidah UX honeycomb gitu ya. Kurang lebih seperti itulah pain point-nya lah intinya. Lanjut. Ya, setelah itu semua kita mengerucut pada kesimpulan dan rekomendasi. Jadi mungkin saya bahasakan di sini transformasi digital BNI itu dinilai berada di jalur yang sudah tepat, on track, on point, karena berhasil mengubah citra lifestyle partner yang relevan bagi Gen Z gitu ya. Karena memang konsumen yang cukup besar market ya tentu para Gen Z yang memang melek teknologi. Namun di sini untuk menjamin keberlanjutan kontinuitas gitu ya, BNI itu direkomendasikan di sini untuk memprioritaskan perbaikan, reparasi, stabilitas, dan performa sistem tentunya di atas penambahan fitur-fitur baru gitu. Karena optimasi kecepatan di sini aplikasi app likeness itu merupakan sebuah kunci yang mutlak absolut untuk memastikan pengalaman user ya si Gen Z si digital native ini yang mulus dan mencegah atau memprevensi pengguna beralih ke kompetitor setelah masa studi mereka berakhir gitu. Jadi akan kontinuitas nih. Jadi sudah terpatri di
yang sebelumnya itu tanda kutip terpaksa menggunakan karena memang diwajibkan di kampus ya, jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya nyaman menggunakan aplikasi ini dan seterusnya sampai bisa merekomendasikan aplikasi ini untuk orang lain gitu ya, untuk mahasiswa lain terutama gitu. Kurang lebih seperti itu yang kami dapatkan selama kami melakukan penelitian dan proyek ini. Oke, baik. Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan gitu ya. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Rasenda selaku pengampu mata kuliah transformasi digital kami di semester 3 ini kelas C. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.